Pernahkah engkau berpikir, seberapa besar pengaruh seorang pemuda bisa mengubah sejarah? Di tengah generasi yang sibuk mengejar dunia, ada sosok muda yang memilih mengabdi pada kebenaran. Said bin Al-Khudri, pemuda Madinah yang menjadi lautan ilmu bagi umat. Selamat datang di Teladan Live, tempat di mana kisah para nabi dan sahabat hidup kembali, membawa hikmah dan inspirasi untuk kita semua. Hari ini kita akan menyelami perjalanan seorang sahabat yang ilmunya melintasi zaman. Said bin Al-Khudri bukan hanya seorang perawi hadis, tapi juga pejuang yang setia dalam setiap langkah Rasulullah. Dalam dirinya, keberanian dan ilmu berpadu menjadi teladan abadi bagi generasi setelahnya. Namun, bagaimana seorang pemuda biasa bisa menjadi penjaga ilmu dan kebenaran di tengah badai ujian zaman? Kisah ini akan membawamu memahami rahasia kekuatan sejati seorang mukmin. Maka, tetaplah bersama kami hingga akhir kisah ini. Sebab di balik perjalanan hidup Said bin Al-Khudri, tersimpan pesan yang akan menggugah hatimu tentang makna sejati keteguhan dan keilmuan. Said bin Al-Khudri lahir di Madinah dari keluarga Ansyar yang penuh kemuliaan. Ayahnya, Khudri bin Malik, adalah seorang sahabat yang ikut membela Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Dari lingkungan yang beriman itulah semangat Said tumbuh. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Sejak kecil, Said dikenal cerdas, lembut tutur katanya, namun tegas dalam prinsip. Ketika teman-teman sebayanya bermain di padang pasir, Said lebih senang duduk mendengarkan kisah orang-orang tua yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Saat Islam mulai tersebar di Madinah, Said merasakan getaran iman yang kuat. Ia ingin menjadi bagian dari perjuangan itu, meski usianya masih muda. Namun semangatnya tak kalah dari para sahabat yang lebih tua. Ketika Perang Uhud berkecamuk, Said berlari menuju barisan pasukan Rasulullah. Namun, Nabi menolak karena usianya belum cukup. Hatinya remuk, tapi tekadnya tidak padam. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan berjuang di jalan Allah. Dan benar, ketika usianya mencukupi, Said menjadi salah satu sahabat yang tak pernah absen dari medan perjuangan, baik dengan pedang di tangan maupun dengan ilmu di lidahnya. Di antara sahabat-sahabat muda, Said dikenal paling haus ilmu. Ia tak pernah bosan mendengar sabda Nabi, mencatat dan mengulanginya hingga hafal. Ia sadar, ilmulah senjata paling tajam bagi umat. Setiap kali Rasulullah berbicara, Said memperhatikan dengan penuh khidmat. Ia bukan hanya mendengar, tapi juga memahami makna di balik setiap kata. Itulah yang menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak di kemudian hari. Lingkungan Madinah kala itu penuh dinamika, peperangan, dakwah, dan perubahan sosial. Tapi Said tumbuh menjadi pribadi yang tenang, sabar, dan berwawasan luas. Ia menjadi cermin keteguhan generasi muda Islam. Tak hanya menghafal sabda Rasulullah, Said juga meneladani akhlaknya. Ia belajar bagaimana Nabi berbicara, bagaimana beliau menatap manusia dengan kasih, dan bagaimana beliau menegakkan kebenaran tanpa marah. Dalam perjalanan hidupnya, Said membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjadi sumber kebijaksanaan. Justru dari usia itulah semangat Islam memancar kuat di dadanya. Dan kini, setelah mengenal latar hidup serta semangat mudanya, mari kita melangkah ke masa berikutnya. Masa ketika Said bin Al-Khudri tak hanya menjadi murid, tapi juga pejuang sejati di sisi Rasulullah. Setelah cukup usia, Said bin Al-Khudri akhirnya diizinkan untuk ikut berjuang bersama Rasulullah. Momen itu menjadi bukti nyata tekad seorang pemuda yang tak gentar menghadapi bahaya demi mempertahankan iman. Dalam Perang Khandak, ia berdiri di barisan pejuang muda. Angin dingin, rasa takut, dan lapar tak membuatnya mundur. Justru di tengah kesulitan itu, imannya tumbuh semakin kokoh, seperti baja yang ditempa api perjuangan. Said bukan hanya berani di medan perang, tapi juga bijak dalam mengelola hati. Ia tahu, kemenangan sejati bukan hanya ketika musuh tumbang,
Tapi ketika hati tetap tulus berjuang karena Allah semata, kedekatannya dengan Rasulullah kian erat. Said sering menemani beliau dalam berbagai kesempatan, baik dalam perjalanan dakwah maupun saat beliau menyampaikan wahyu. Ia menjadi saksi hidup dari banyak peristiwa besar Islam. Rasulullah menyukai Said karena ketekunan dan kejujurannya. Dalam banyak riwayat disebutkan, Nabi pernah berdoa agar Said diberi keberkahan dalam ilmu dan amalnya. Doa itu menjadi kenyataan yang abadi. Said tumbuh menjadi penghafal hadis yang andal. Setiap kalimat yang keluar dari lisan Nabi, ia simpan dengan penuh kehati-hatian, seolah menyimpan mutiara dalam peti suci hatinya. Hingga kelak, ribuan hadis disampaikan olehnya kepada generasi setelahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Said dikenal sangat rendah hati. Meski ia dekat dengan Rasulullah, ia tidak pernah sombong. Ia tetap hidup sederhana, membantu tetangga, dan menolong siapapun yang kesulitan. Ada satu kisah mengharukan ketika Rasulullah berbagi makanan dengan para sahabat yang lapar. Said, meski mendapat bagian kecil, tetap bersyukur. Ia berkata, "Cukuplah jika Rasulullah bersamaku, meski hanya dengan sepotong roti." Keikhlasannya membuatnya disegani. Para sahabat senior menghormatinya, sementara para pemuda menjadikannya panutan. Ia bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi memancarkan keteladanan lewat sikap. Said juga turut serta dalam banyak pertempuran setelah Rasulullah wafat. Tapi yang paling ia rindukan bukanlah kemenangan di dunia, melainkan pertemuan kembali dengan kekasihnya, Nabi Muhammad di surga. Dalam setiap perjuangan, ia selalu mengingat pesan Nabi. "Janganlah engkau merasa hina selama engkau berada di jalan kebenaran." Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatnya yang tak pernah padam. Said tahu perjuangan tak berhenti di medan perang. Setelah wafatnya Nabi, ujian berikutnya adalah menjaga ilmu dan kebenaran agar tetap hidup di tengah umat yang terus berubah. Dan kini, setelah perjalanan perjuangannya bersama Rasulullah, tibalah saatnya kita melihat bagaimana Said bin Al-Khudri menjadi mercusuar ilmu, menerangi generasi demi generasi dalam perjalanan panjang Islam. Setelah Rasulullah wafat, dunia seolah berubah bagi Said bin Al-Khudri. Tak lagi ada senyum penuh kasih yang membimbingnya setiap hari, namun amanah besar ilmu Nabi kini berada di pundaknya. Said sadar, perjuangan setelah wafatnya Rasulullah bukan lagi dengan pedang, melainkan dengan pena dan ingatan. Ia mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan hadis, menyebarkan hikmah, dan menjaga warisan wahyu agar tak hilang di telan waktu. Di Madinah, rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu. Banyak sahabat dan tabi'in datang kepadanya, mencatat setiap hadis yang beliau hafal. Ia menjadi sumber pengetahuan yang menenangkan, bagaikan mata air yang tak pernah kering. Said tidak hanya mengajarkan kata-kata Rasulullah, tapi juga maknanya. Ia menanamkan adab, keikhlasan, dan ketenangan hati pada setiap muridnya. Ia selalu berkata, ilmu bukan sekadar hafalan, tapi cahaya yang menerangi hati. Meski ilmunya luas, Said hidup dengan sangat sederhana. Ia menolak kemewahan dunia dan memilih ketenangan iman. Baginya, kekayaan sejati bukan pada harta, tapi pada rasa cukup dan hati yang ridha. Ketika kekuasaan mulai menggoda banyak orang, Said memilih menjauh dari hiruk-pikuk politik. Ia hanya berbicara jika kebenaran dipertaruhkan, dan diam jika perdebatan hanya menambah dosa. Itulah wibawanya yang lahir dari kebijaksanaan. Said dikenal sangat penyabar. Dalam menghadapi murid yang keras kepala atau masyarakat yang lalai, ia tidak pernah marah. Ia mengingat sabda Nabi, "Orang kuat bukan yang menang dalam perkelahian, tapi yang mampu menahan amarah." Hingga di usia senjanya, Said masih terlihat di masjid, bersandar pada tiang, mengajarkan hadis kepada generasi baru. Sakit tak menghentikannya, usia tak melemahkannya. Semangatnya tetap hidup, seolah Rasulullah masih duduk di hadapannya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya adalah doa dan pelajaran. Ia tidak menginginkan pujian, hanya ridha Allah dan keselamatan umat. Itulah bentuk cinta sejati seorang murid kepada gurunya.
yang diwariskan dalam bentuk ilmu dan amal. Dan dari sinilah kita akan melangkah menuju bagian akhir, melihat bagaimana akhir perjalanan hidup Said bin Al-Khudri menjadi penutup yang indah, penuh hikmah, dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar. Hari demi hari berlalu, dan usia Said bin Al-Khudri pun menua. Namun, cahaya ilmu dan keteguhan imannya tak pernah pudar. Ia wafat dalam keadaan mulia, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Para ulama setelahnya selalu menyebut namanya dengan penuh hormat. Dari lisannya, lebih dari 1000 hadis diriwayatkan. Setiap hadis itu kini menjadi pelita yang menerangi jutaan hati di seluruh dunia. Dari Said kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan atau kekayaan, melainkan pada ilmu dan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan seorang mukmin diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Kisah ini mengingatkan kita bahwa menjadi muda bukan alasan untuk menunda kebaikan. Justru di masa mudalah keteguhan dan semangat itu diuji. Seperti Said, jadilah cahaya bagi sekitarmu, meski dalam kesederhanaan. Semoga kisah Said bin Al-Khudri menumbuhkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, berbuat baik, dan menjaga warisan Rasulullah di hati dan perbuatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah penuh hikmah ini terus menyebar dan menebar cahaya ke seluruh penjuru dunia.